Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Dan selamat pagi. Oke. Semua sehingga pertama sehat ini dapat berkumpul dalam kegiatan pemaparan nyata melalui 4 adalah penyebar tentang budaya positif, melibatkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Salam salawat senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya semoga mendapatkan syafaat yang nanti dalam alamin. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, ini merupakan kelanjutan dari pimpinan pada waktu pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini kita tentang budaya positif yang temanya adalah menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Oke, next. Nah, ini adalah konsep utama dari modul budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia secara institusi. Nah, dalam kegiatan ini kami bersama rekan saya yaitu Bapak Saiful MPD selaku angkatan TGP juga. Nah, ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru, di mana dalam pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terintegrasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil belajar beberapa disiplin positif dalam budaya kita. Menggunakan disiplin dimana menjadi sesuatu yang dilakukan orang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan lalu menggunakan disiplin yang berkenyamanan. Yang mana kita sebagai seorang pendidik tujuannya adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga bisa berlaku dengan mengacu pada rasa sayang dan rasa diterima, penguasaan, keleluasan dan kesenangan. Nah, kemudian ada motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi ini ada dua, ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi intrinsik itu adalah kesadaran dalam diri seseorang untuk bermotivasi. Kemudian ada yang namanya motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari luar. Yaitu misalnya anak akan rajin kalau ada tenaga, anak akan rajin atau disiplin kalau ada kendala. Nah, itu bernama motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi perilaku manusia adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau menyadari kenyamanan dan hukuman. Ini adalah murid melakukan disiplin diri karena dia takut
mendukung. Ini merupakan motivasi ekstrinsi. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, murid melakukan disiplin diri karena mendapatkan imbalan. Nah, ini merupakan bagian juga dari motivasi ekstrinsi. Nah, kemudian menghargai nilai-nilai kebaikan diri sendiri, yang mana murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebaikan dirinya. Nah, ini merupakan motivasi eksplisit, yaitu motivasi yang timbul dari dalam diri sendiri. Nah, konsep disiplin ini adalah konsep disiplin identitas gagal. Jadi dalam identitas gagal itu ada hukuman, ada penghargaan. Nah, dalam hukuman, ketika kita menghukum siswa, ada sesuatu yang terjadi pada dirinya. Yang pertama adalah menyakitkan, kedua tidak nyaman, kemudian murid takut, dan keempat memaksa, kelima menyembunyikan kesalahan, dan yang keenam adalah murid menjadi tidak diri. Jadi ini dampak akibat dari guru memberikan hukuman pada murid. Kemudian selanjutnya adalah penghargaan. Penghargaan ini adalah diantaranya ada tidak efektif, kemudian merusak hubungan atau sifat ini, ketiga mematikan kreativitas, yang keempat mungkin dengan sistem baiki, kemudian yang kelima adalah menghargai dirinya. Nah, kemudian selanjutnya adalah konsep disiplin identitas sukses, yaitu ada dua konsekuensi dari restitusi. Yang pertama adalah dalam konsekuensi adalah penguatan jangka pendek. Kemudian yang kedua adalah perlu monitoring dan keberlanjutan. Yang ketiga stimulus atau respon. Kemudian yang keempat murid menghormati peraturan, dan yang kelima adalah tidak waktu untuk berhenti kesalahan. Nah, kemudian yang selanjutnya yang kedua adalah restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian yang kedua fokus pada pemecahan masalah yang panjang. Kemudian yang ketiga murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat teori kontrol. Kemudian yang kelima adalah bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, ini merupakan bagian dari konsep disiplin dengan identitas sukses. Dan kemudian adalah bagaimana pendekatan secara restitusi. Nah, ini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, pengertian restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen. Kemudian ciri-cirinya seperti apa? Yang pertama adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, dia sadar bahwa itu adalah pembelajaran bagi dia, sehingga murid itu tidak akan mengulangi perbuatan yang tidak baik. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran bukan paksaan. Yang keempat menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang kelima adalah pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri kita.